Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraannya seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Lalu, kewajiban diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitupun sebaliknya. Dari perjalanan waktu, lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun sistem penegakan hukumnya. Penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi dapat dikatakan gagal karena masih miskinnya implementasi terhadap nilai-nilai moral, terutama mengenai masalah hak asasi manusia. Seperti misalnya, permasalahan korupsi yang masih menjadi pedang utama kehancuran negara. Jika seseorang pemangku negara melakukan korupsi, maka ia telah melakukan kesalahan yang fatal karena ia telah menggunakan hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Lebih parahnya lagi, saat ini korupsi telah merajalela ke semua elit politik bangsa, di mana hukum saja tidak menjamin hak asasi manusia. Hukum yang ada hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak adanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan untuk memberantas korupsi. Padahal, negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan segala sumber daya alam dan manusianya, di mana jika itu dikelola dengan baik, akan memberikan effort untuk memajukan negara Indonesia sendiri. Untuk itu, perlu adanya usaha untuk membenahi masalah ini di masa depan, karena kita tidak boleh terus seperti ini. Negara Indonesia perlu berubah untuk mewujudkan visi misinya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini sedang digencarkan mengenai pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Karena muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain dari dalam diri seseorang. Pemerintah memberlakukan pendidikan anti korupsi agar pendidik anak bangsa untuk tidak mengulangi kesalahan pemangku negara yang terdahulu. Adapun landasan pendidikan terhadap korupsi, yaitu meliputi 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara hukum atau the rule of law. 3. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. 4. Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi sangat penting adanya guna membantu meningkatkan nilai moral anak bangsa bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang salah dan dapat merugikan orang lain, utamanya hak asasi orang lain. Pendidikan anti korupsi juga memberikan bekal ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat, ketimuran religius, dan kepercayaan pada Tuhan sebagai cara melahirkan calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi.